Halo Sobat Unila, menjadi mahasiswa mungkin merupakan impian para anak muda, tetapi menjadi mahasiswa berprestasi merupakan impian para mahasiswa. Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi yang tinggi. Untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi, tentunya banyak hal yang harus kita lalui. Bersama saya Fitri Novianti, inilah program Inspirasi Mahasiswa. Oke, di sini sudah bersama saya nih seorang mahasiswa yang tentunya berprestasi. Siapa lagi kalau bukan Kak Endai? Halo. Mungkin beberapa orang udah tahu ya Kak Endai ini siapa. Secara udah cantik, Masya pinter, Allah, berprestasi, amin. terkenal lagi. Masya Allah, iya Kak. Amin, Gimana amin. nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Fitri sendiri gimana kabarnya? Baik banget. Alhamdulillah kalau gitu. Mungkin boleh nih Kak perkenalan dulu. Oke, boleh. Oke, terima kasih Kak Fitri. Halo Sobat Unila, perkenalkan nama aku Alisa Andayani. Teman-teman bisa panggil aku Alisa atau Endai. Nah, aku merupakan mahasiswi semester 7 di jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung. Dan Alhamdulillah di tahun ini aku diamanahkan sebagai runner-up 2 Putri Hijab Lancer Lampung tahun 2023. Salam kenal Sobu. Wih, keren banget nih kakaknya nih. Ke BTW ya Kak ya, kegiatan kakak di kampus sendiri tuh gimana sih? Kakak ini tipe yang mahasiswa kupu-kupu atau yang kura-kura nih? Kupu-kupu atau kura-kura, kuliah pulang atau kuliah rapat ya. Oke, kalau aku sendiri di kampus itu termasuk ke yang kura-kura, kuliah rapat. Aku cinta banget sama yang namanya organisasi sih sebenarnya. Kalau misalnya kegiatan aku di kampus sekarang sih memang fokusnya lagi skripsian ya, karena aku semester 7 nih sekarang, jadi fokus sama skripsi. Nah, di luar kegiatan perkuliahan itu, saat ini aku aktif juga di organisasi. Aku udah ikut organisasi itu semenjak aku maba kebetulan. Jadi aku maba, nggak lama aku langsung join organisasi dan sampai sekarang masih berjalan. Kalau organisasinya apa aja itu, aku udah demisioner nih dari jurusan dari HMJ Ilmu Komunikasi. Alhamdulillah udah demisioner. Kemudian dari SPEK Social Politics English Club itu ada 1 UKM di FISIP, itu yang udah demisioner. Aku juga pernah ikut di Teknokra dan juga BEM UKBM Unila. Halo teman-teman BEM dan teman-teman Teknokra. Kalau yang masih berjalan itu saat ini aku masih aktif di di BEM FISIP, BEMF FISIP Unila, dan juga masih aktif juga di PIK Raya Universitas Lampung, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah itu kalau di kampus. Kalau di luar ada lagi nih. Ada namanya KNPI, mungkin teman-teman KNPI kalau ada yang nonton, halo. Kalau KNPI itu Komite Nasional Pemuda Indonesia, isinya adalah pemuda-pemuda di Provinsi Lampung yang pengen pemuda itu bisa bermanfaat lah di Lampung. Sama satu lagi ada namanya Green Generation. Itu sih kalau untuk aktivitas sekarang, organisasi-organisasi yang aku ikutin gitu. Banyak banget nih ya Kak ya. Apa sih alasan kakak tuh tertarik sama organisasi itu? Oke, alasan aku tertarik dari berbagai macam jenis organisasi itu sebenarnya alasannya sama sih. Yang pertama aku pengen banget untuk selama masa kuliah ini nggak cuma aku bisa menyerap materi-materi atau ilmu atau wawasan akademiknya aja, atau ilmu-ilmu dari teori komunikasi aku, karena aku di jurusan komunikasi ya. Tapi aku juga pengen gimana sih caranya biar aku tuh punya soft skill sama hard skill juga gitu pas lulus. Itu pertama. Gimana caranya aku bisa punya banyak soft skill, banyak hard skill, gimana caranya aku bisa meningkatkan kualitas diri aku gitu selama kuliah. Itu pertama. Yang kedua, aku juga pengen kuliah itu nggak kuliah aja, tapi gimana caranya aku bisa menebar jaringan networking aku, yang dimana nantinya pasti berguna untuk masa depan kita di dunia kerja. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, aku juga selalu punya ambisi untuk gimana caranya memanfaatkan waktu aku sebaik mungkin. Dalam artian untuk kebermanfaatan diri aku sendiri maupun untuk kebermanfaatan orang banyak, gitu sih alasan aku ikut organisasi gitu. Wih, keren banget nih Kak. Nih ya Kak ya, perjalanan kakak sampai bisa jadi mahasiswa berprestasi itu gimana sih Kak? Oke, perjalanan menjadi mahasiswa berprestasi. Mungkin aku ceritanya di awal aku maba dulu ya. Nah, aku ini kebetulan teman-teman aku adalah jebolan siswa di masa-masa COVID tuh. Jadi kayak aku mengalami tuh yang nggak ngerjain nah itu aku dapet. Jadi kayak lulusan COVID lah kalau bahasa sekarang ya. Jadi aku lulus, kemudian aku ospek aja aku udah online, jadi aku kuliah online tuh selama 2 tahun. Nah, kan kuliah online di rumah, bangun tidur, sholat, bangun, terus bingung kan mau ngapain, kuliah jam 7, kayak udah buka laptop dengerin, kayak gabut banget kan. Nah, dari situlah aku kayak mau nih kayak
aktivitas apa ya yang kira-kira bisa bikin aku tuh bisa bermanfaat gitu, atau aktivitas apa yang bisa naikin skill aku, nambah kualitas aku. Nggak tiap hari itu cuma buka laptop, dengerin dosen apa yang ngasih materi, nggak gitu-gitu aja. Alhasil aku dari maba banget itu udah ikut beberapa organisasi tuh, aku lanjutin terus sampai sekarang. Nah memang awalnya itu memang aku berusaha untuk maksimal di setiap organisasi yang aku ikutin. Perjalanan aku dari situ bisa sampai sekarang. Setelah organisasi itu aku jalanin, dan sampai saat itu pun aku pernah ada di posisi dimana kayak di dalam satu waktu itu aku ikut 20 organisasi, itu pernah, dan itu sebenarnya seru banget sih, walaupun sebenarnya agak toksik ya, tapi agak seru juga gitu. Nah, pernah ikut organisasi, kemudian masa-masa organisasi yang sibuk banget ini udah agak selesai, beralihlah aku ke magang. Kita kan sebagai mahasiswa harus mempersiapkan kehidupan karir kita ya ke depan, itu jangan dilupain. Jadi aku nggak kasihkan di organisasi, tapi aku mikirin juga nih untuk perencanaan masa depan aku. Aku ikut magang lah. Jadi saat kemarin itu aku ada program dari Kominfo, dari Kementerian Kominfo, itu program TSA namanya, Talent Scouting Academy. Jadi aku ikut itu selama 4 bulan, magang lah bahasanya. Terus dilanjutin sama magang di KPU Kota Bandar Lampung. Di sana aku magang 6 bulan, dan di seling itu juga aku ikut-ikut magang-magang yang lain. Aku sempat magang sebagai event planner di Selfcare Indonesia, aku magang sebagai public relations di Global Youth Indonesia, magang sebagai marketing communication di Zona EBT dan lainnya gitu. Jadi kayak aku berusaha juga gak hanya keasikan organisasi aja, tapi aku mikirin persiapan apa yang bisa aku lakukan untuk dunia kerja aku nantinya. Setelah urusan magang-magang ini selesai, aku beralihlah untuk ikut ajang-ajang ini, termasuk Putri Hijab ini. Nah, awalnya itu aku mulainya di Duta Genre Unila. Halo teman-teman Duta, jadi semester 6 kalau nggak salah, aku akhirnya jadi awalnya aku itu udah berkecimpung di dunia Duta ini semenjak aku semester 2 apa semester 3 kalau nggak salah, tapi sebagai panitia. Kenapa? Karena nanti aku ceritain, jadi intinya aku tuh kebanyakan insecure lah, aku tuh pengen ikut Duta sebenarnya dari awal, dari maba, cuma karena kebanyakan insecure, kebanyakan takut ini itu, alhasil baru semester 6 ikut Duta di semester 6, kemudian dilanjut Putri Hijab. Itulah perjalanan aku ya, mungkin dari awal aku kuliah online gabut doang, terus ikut banyak organisasi, komunitas, dan kepanitiaan juga tentunya, terus baru beralih nih ke dunia magang, baru akhirnya ujungnya sekarang ikut ke ajang-ajang pageant gitu. Banyak banget nih Kak, itu nggak capek Kak kayak gitu? Capek atau enggak ya capek ya saya pastinya, tapi kan kita sebagai manusia juga kita tahu titik capek kita gimana, dan kita juga harus tahu nih gimana stress release dari capek-capek yang kita dapat selama kita melakukan hal-hal itu setiap hari gitu sih. Oh. Nih ya Kak, apa nih prestasi terbesar Kakak nih selama menjadi mahasiswa? Oke, prestasi terbesar. Mungkin standar dari prestasi kita kan pasti beda-beda ya teman-teman. Standarku, standar Kak Fitri, standar teman-teman yang nonton juga pasti beda-beda. Tapi prestasi yang menurut aku membanggakan untuk diri aku sendiri, dan alhamdulillah aku bersyukur juga bisa mendapatkan kesempatan itu adalah saat-saat dimana aku bisa running sekitar 20 organisasi komunitas dan kepanitiaan saat itu diimbangi dengan IP aku yang 4. Itu aku kayak alhamdulillah banget gitu teman-teman. Jadi alhamdulillahnya itu karena berarti time management yang aku lakukan itu berhasil. Berarti aku bisa mendisiplinkan diri aku sendiri, dimana aku bisa mengimbangi kehidupan organisasi aku, mengimbangi hal-hal yang aku inginkan, skill-skill yang aku dapatkan itu aku bisa dapat semua, tapi diimbangi dengan prestasi akademik yang standarnya kalau aku saat itu kan aku pikir kalau IP-nya sempurna berarti ya alhamdulillah berarti lancar-lancar aja gitu. Jadi aku bisa mengimbangi antara 20 organisasi itu dengan IP itu, dan alhamdulillah juga aku bisa meraih prestasi yang Duta Genre Unila kemarin gitu sih. Jadi kayak alhamdulillah banget bisa dikasih kesempatan itu. Dan satu lagi mungkin kemarin aku merasa bersyukur juga dan merasa bangga. Aku mau ucapin terima kasih untuk Pak Robi, Wakil Dekan 3 FISIP bidang alumni dan kemahasiswaan, yang udah ajak aku dan teman-teman untuk kemarin kita dikasih kesempatan untuk ngasih motivasi untuk mahasiswa baru di FISIP Unila di tahun 2023 ini. Jadi kita mahasiswa berprestasi ini diberikan kesempatan untuk memotivasi mahasiswa baru agar menjadi mahasiswa yang aktif, berprestasi, dan juga bisa bermanfaat di masyarakat gitu. Oke, gimana nih Kak cara Kakak membagi waktu buat semuanya itu? Oke, kita ngomongin time management ya.
Mungkin strategi time management orang beda-beda. Cuma ini yang aku lakukan untuk diri aku sendiri nih. Kalau time management aku itu tipikalnya emang yang suka suka journaling gitu. Aku suka nulis apapun yang aku pikirkan, apapun yang aku rencanakan di buku atau di aplikasi. Nah, kalau misalnya rencana aku untuk time management yang udah aku lakukan nih selama berkuliah ini, aku ada 5 step nih. Yang pertama, aku itu pasti selalu bikin rencana di H-1 sebelum hari itu dilaksanakan. Misalnya kayak hari ini aku mau ngapain aja, kemarin ya aku pasti udah tahu nih. Jam segini aku mau ngapain, jam segini aku kemana, jam segini apa yang mau lakukan, jam segini gitu. Jadi kayak dari pagi sampai aku tidur, aku udah tahu mau ngapain aja. Aku udah tahu aktivitas apa aja yang aku lakukan dan aku tahu aku harus bikin apa aja hari itu. Jadi kayak sehari itu aku harus terschedule tuh dari jam berapa sampai jam berapa harus kemana. Jadi kayak tugas apapun, meeting apapun, pertemuan apapun itu nggak lewat gitu. Jadi kayak segimana bisa aku merencanakan hari aku di keesokan harinya itu berjalan sesuai dengan yang aku mau. Yang pertama itu direncanakan dulu H-1, jangan lupa. Yang kedua, kalau aku sendiri itu memanfaatkan teknologi nih. Jadi kayak untuk memaksimalkan hari-hari aku, memaksimalkan apa-apa saja yang harus aku kerjakan, memaksimalkan waktu aku menggunakan aplikasi. Nah, kalau aku pakai Notion, mungkin teman-teman ada yang pakai Notion. Jadi aku atur semua jadwal aku, semua tugas aku, semua kerjaan aku, semua urusan organisasi aku, bahkan kayak konten-konten yang mau aku upload aja aku taruh di situ. Jadi itu sangat membantu sih. Jadi teman-teman udah harus melek teknologi dan memanfaatkan teknologi itu untuk kita sebagai mahasiswa khususnya itu kayak berguna banget. Itu kedua. Kalau yang ketiga, jangan lupa kalau aku ada namanya itu time blocking. Jadi kita harus tahu nih, waktu-waktu di mana kita harus belajar, waktu di mana kita harus mengerjakan sesuatu, urusan organisasi, urusan pekerjaan, urusan komunitas, apapun itu, dan waktu-waktu di mana kita harus menghabiskan atau membangun hubungan relasi dengan siapapun, dengan keluarga, dengan pacar, dengan teman gitu. Jadi kita udah harus punya porsinya masing-masing. Jadi jangan sampai seharian itu dikerjain cuma untuk belajar doang. Jangan sampai seharian itu dikerjain untuk main doang. Jangan sampai seharian itu dikerjain untuk ngerjain sesuatu doang, ngerjain kerjaan doang dan sebagainya gitu. Jadi kita harus ada time blockingnya teman-teman. Harus tahu, harus bisa membagi waktu itu gitu. Karena itu juga untuk diri kita sendiri, membagi waktu itu biar kita nggak stres. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan melakukan menunda-nunda, jangan prokrastinasi. Itu jangan banget kayak, aduh itu segimanapun kita, sesibuk apapun kita, atau segabut apapun kita, yang namanya prokrastinasi itu bahaya ya. Mau sesedikit apapun pekerjaan kita, kalau memang bisa pekerjaan itu diselesaikan dengan cepat, selesaiin dulu, baru nanti kerjain yang lain. Pokoknya sampai saat ini yang paling aku wanti-wanti di hari-hari aku adalah prokrastinasi. Itu pokoknya bahaya banget. Dan yang terakhir adalah jangan lupa evaluasi teman-teman. Evaluasi ini apa maksudnya? Jadi kayak misalnya aku nih udah bikin rencana nih dari pagi sampai malam aku ngapain aja segala macam. Malamnya aku evaluasi hari ini kira-kira di waktu mana waktu yang aku buang sia-sia ya. Atau kayak di hari ini di bagian mana ya yang aku pakai waktu ini kok kayaknya kelamaan banget. Misalnya kayak aku bisa ngerjain ini dalam waktu 3 jam, tapi aku ngerjainnya malah 10 jam gitu misalnya. Kayak dievaluasi, dan evaluasi itu aku pikirin, aku catat dan aku perbaiki untuk keesokan harinya. Jadi kayak time management yang kita pakai itu benar-benar benar-benar dijalankan gitu, nggak sekedar aku dari sini jam segini ke gini, jam segini jam segitu di sana, nggak sekedar kayak gitu aja, tapi benar-benar aku rencanakan, nanti setelah dijalankan malamnya aku evaluasi gitu sih. Benar-benar keren banget. Nggak pernah ngerasa bingung atau gimana itu, Kak? Kalau bingung pasti, namanya kita mahasiswa, kita masih remaja pasti bingung, namanya ilmu kita pasti kurang. Nah, itulah gunanya internet, itulah gunanya orang tua, itulah gunanya teman-teman sekitar kita. Jangan lupa cari tahu kalau kita nggak tahu. Bagaimana nih cara kakak bisa meraih prestasi tersebut? Oke, gimana cara aku bisa meraih prestasi tersebut? Atau aku menerapkan strategi ini di berbagai hal apapun yang ingin aku capai. Itu namanya STID. Jadi aku punya cara sendiri teman-teman. STID atau apa itu STID? S-nya itu skala prioritas dibarengi dengan strategi. Jadi aku mengukur skala prioritas dulu. Jadi kayak hal apa sih? Hal pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, apa yang ingin aku capai saat ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Aku benar-benar tulis tuh apa aja, benar-benar aku pikirin apa aja yang mau aku capai. Setelah aku tahu nih apa aja yang pengen aku capai, aku bikin strateginya. Jadi setelah tujuannya ada, visinya ada, aku bikin misinya. Hal-hal apa yang bisa aku lakukan untuk bisa menggapai visi itu gitu. Jadi kayak aku punya tujuan, aku punya goals, aku punya impian. Itu nggak sekedar impian aja yang ada di kepala aku, tapi aku benar-benar cari cara gimana, cari tahu, cari strategi gimana caranya biar impian aku
tercapai gitu. Itu yang pertama, itu S-nya. T-nya adalah time management yang tadi udah aku jelasin ya cara-cara aku gimana. Jadi percuma menurut aku kita punya impian bagus, kita punya strategi bagus, tapi time management kita hancur gitu. Jadi kita akan menyia-nyiakan waktu yang kita punya. Jadi gimana caranya kita udah misinya kita udah punya, visinya kita udah punya, waktu ini kita gunakan sebaik mungkin untuk mendapatkan apa yang kita impikan ini. Itu yang kedua, time management. Yang ketiga, istirahat. Istirahat ini nggak kalah penting dengan tujuannya. Kayak percuma kita udah capek-capek mikir kita mau ngapain, kita mau dapetin apa, kita mau capai apa, kita udah capek-capek jalanin strategi yang kita punya, tapi kita kurang istirahat. Ujungnya kita sakit, ujungnya kita nggak bisa nikmatin apa yang udah kita pengen gitu. Istirahat itu nggak kalah penting sama hasil yang pengen kita capai. Itu yang ketiga, istirahat. Jadi skala prioritas dibarengi sama strategi. T-nya time management, I-nya istirahat, yang terakhir doa. Jadi lakukan apapun, segala apapun yang bisa kamu lakukan selama hal itu positif ya. Lakukan apapun selama hal itu positif. Sisanya biarlah Tuhan yang melanjutkan sisanya, biarlah Tuhan yang mengurus sisanya gitu. Jadi kayak lakukan aja yang terbaik dibarengi sama doa gitu sih. Dari semua itu nih Kak, pernah nggak sih terjadi kegagalan atau hambatan yang menghalangi Kakak nih untuk meraih prestasi tersebut? Oke, kegagalan atau hambatan ya. Mungkin kalau kegagalan mungkin sampai saat ini aku belum merasakan yang kegagalan yang gimana-gimana gitu ya. Mungkin kalau hambatan ya teman-teman, yang namanya hambatan di setiap kita melakukan apapun mungkin ada aja hambatan yang lalu lalang ya ngeganggu kita. Nah kalau di aku sendiri tuh hambatan yang paling aku rasa itu adalah rasa insecure. Nah cerita dikit nih, jadi kayak yang tadi aku sempat mention di awal, rasa insecure ini yang membuat aku merasa terlambat. Sebenarnya untuk meraih apapun, untuk menggapai apapun itu nggak ada rasa terlambat ya. Seharusnya nggak ada kata terlambat untuk apapun. Untuk kita menggapai apapun itu nggak ada kata terlambat. Cuma kemarin aku merasa kayak seharusnya aku udah memulai ini dari maba, tapi aku baru memulainya semester 6 gitu. Jadi menurut aku kayak kenapa nggak dari dulu ya gitu. Jadi setelah aku coba, aku mikir kenapa nggak dari dulu ya. Nah itulah yang bikin aku kayak gitu adalah rasa insecure. Aku ngerasa takut, aku ngerasa nggak pantas, aku ngerasa aku nggak bisa, aku ngerasa aduh skill aku belum mumpuni nih, aku kayaknya nggak bisa lawan ini lawan itu bla 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 bla. Itulah rasa ketakutan aku yang menjadi hambatan aku gitu, sehingga aku jadi terlambat gitu, merasa terlambat baru bisa mencobanya akhir-akhir ini. Nah gimana sih akhirnya aku bisa berdamai nih dengan keadaan insecure itu? Yang pertama tentunya aku mengenali diri aku dulu nih. Apa sih kekurangan aku, apa kelebihan aku? Aku kenali dulu. Setelah aku kenali, aku melakukan self acceptance. Aku melakukan penerimaan diri aku. Ya udah gitu. Ini Tuhan anugerahkan semua ini ke kita. Setiap orang punya kelebihan, punya kekurangannya masing-masing. Terima aja. Tapi setelah kita tahu kekurangan kita, nggak diem aja kayak oh ya udah Tuhan udah ngasih kekurangan kelebihan ya udah gue diem aja gitu ya, nggak gitu juga teman-teman. Tapi jangan lupa yang kedua, belajar dan berkembang. Setelah kita tahu minusnya kita apa, diusahakan untuk meningkatkan kualitas diri kita di bagian yang kurang tadi gitu. Jadi kayak itu membantu rasa insecure kita juga semakin menipis ya, karena kita memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Itu yang kedua. Setelah itu yang ketiga, jangan lupa berkomunikasi sama orang-orang sekitar kita juga. Jadi rasa insecure itu juga bisa hilang nih. Kalau aku sendiri ya, kalau aku pribadi itu bisa menghilangkan rasa insecure dengan ngobrol dengan orang-orang sekitar. Kenapa? Secara sadar nggak sadar orang-orang sekitar kita itulah yang mengerti nih kualitas diri kita, orang-orang sekitar kita yang tahu juga kita bisa atau tidaknya. Karena kita tuh bilang nggak bisa, kita bilang kayak aduh aku kayaknya nggak mampu segala macam, kayaknya nggak bisa bla bla bla, itu tuh cuma pemikiran kita yang nggak percaya sama diri kita sendiri. Sementara kayak keluarga kita, teman-teman kita, bahkan pacar kita pun percaya gitu bahwa kita bisa gitu. Jadi kayak sempatkan diri kita, kalau lagi insecure ya sempetin aja diri kita untuk ngobrol sama teman-teman, ngobrol sama orang tua, ngobrol sama pacar kamu juga boleh. Untuk apa ya, untuk memvalidasi diri kita lah, kayak nanya, aku kira-kira bisa nggak sih ini, atau kira-kira passion aku di sini, kira-kira untuk mengejar ini aku sampai nggak ya, bisa nggak ya. Dan aku yakin banget teman-teman terdekat kamu, keluarga kamu, orang-orang terdekat kamu pasti mendukung kamu gitu. Jadi ngobrol sama orang-orang di sekitar kita, berkomunikasi sama orang-orang di sekitar kita, secara langsung bisa membantu kita dalam mengurangi rasa insecure gitu sih. Keren banget emang kakaknya nih ya. Ada nggak nih rencana atau tujuan prestasi apa nih yang ingin dicapai kakak buat kedepannya? Oke, kalau rencana ya, karena aku semester 7 nih teman-teman, pasti teman-teman angkatan aku ya, di angkatan tahun terakhir ini pasti lagi berjuang nih sama skripsinya masing-masing. Semangat teman-teman, jadi pasti kita, untuk aku sendiri juga mengusahakan itu ya, agar skripsinya berjalan dengan baik dan lancar, itu yang pertama. Terus untuk rencana prestasi yang lain, aku
ada rencana untuk di dunia pageant sendiri, insya Allah di tahun depan setelah aku mungkin lengser dari jabatan Putri Hijab ini, aku pengen ini sih ikut Mulimah Hanai di tahun depan gitu. Jadi melanjutkan prestasi aku, dan aku juga ingin berpartisipasi untuk mengharumkan Provinsi Lampung tentunya menjadi Mulimah Hanai. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah aku ingin membangun sebuah komunitas mental health, namanya Mental for Life. Ini sebenarnya agendanya sudah direncanakan dari lama tapi memang belum dieksekusi. Jadi intinya aku pengen bikin komunitas mental health yang berisi anak muda nih yang mau berperan untuk meningkatkan kesadaran mental health, di lingkungan anak muda, sama menghilangkan stigma negatif nih yang dilabelkan pada pengidap gangguan kesehatan mental. Karena namanya mental health saat ini tuh urgent banget sebenarnya, segenting itu di Indonesia, terutama di Provinsi Lampung sendiri. Apalagi kita belakangan ini pasti juga teman-teman pernah dengar kasus bunuh diri dan sebagainya, itu kayak urgent banget. Dan memang aku disarankan juga oleh teman-teman aku sudah dari lama untuk membangun sebuah komunitas mental health di Lampung, karena sejauh ini peran generasi muda untuk mental health sendiri menurutku dan yang yang aku lihat masih kurang gitu. Jadi itulah aku pengen menginisiasi membangun sebuah komunitas mental health nih yang membantu teman-teman kita yang punya masalah kesehatan mental. Itu sih untuk rencana aku ke depan gitu. Semoga tercapai ya Kak buat ke depannya ya. Amin. Gimana menurut Kakak nih mengenai isu mental health yang lagi ramai dibicarakan? Oke, isu tentang mental health ya. Memang yang namanya mental health ini udah menjadi isu yang menjadi perhatian global ya saat ini. Apalagi di Indonesia sendiri itu sudah menjadi isu krusial. Karena belakangan ini yang sebagaimana tadi udah aku sebut, isu tentang kesehatan mental ini banyak kasus-kasus yang bermunculan, kayak mahasiswa bunuh diri, remaja banyak kena ini, kena itu, mendapat gangguan ini, itu, dan yang paling parah itu sih bunuh diri. Dan kita doakan dulu ya, semoga teman-teman yang yang sudah mendahului kita kemarin diampuni dosanya oleh Tuhan, dan kita harap juga semoga gak ada nih kasus-kasus serupa ke depan gitu. Kita harap banget semoga gak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu khususnya di Provinsi Lampung. Dan untuk mental health sendiri sebenarnya kemarin itu baru ada survei ini dari mental health dari Mental Nasional Indonesia Adolescents Mental Health Survey di tahun 2022 itu menyatakan bahwa di Indonesia sendiri itu kasus kesehatan mental remaja itu mencapai angka 15,5 juta di Indonesia. Itu remaja doang loh, belum orang dewasa. Kasusnya mencapai 15,5 juta. Dan yang mendapat mendapatkan penanganan perilaku dan juga emosional itu hanya 2,6%-nya aja. Itu 5%-nya aja nggak nyampe. Jadi se-urgent itulah kita harus aware nih sama yang namanya mental health. Sebenarnya dari pemerintah dan juga organisasi non-pemerintah itu juga udah berusaha lah semaksimal mereka untuk melakukan hal-hal untuk meningkatkan kualitas dari kesehatan mental remaja di Indonesia. Seperti meningkatkan akses perawatan, meningkatkan layanan kesehatan, kemudian gimana caranya menghapuskan stigma negatif nih untuk pengidap gangguan kesehatan mental. Tapi itu terlalu banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan gitu. Jadi nggak bisa hanya mereka doang yang lakukan. Nah, inilah saatnya kita, masyarakat umum, mungkin lembaga kesehatan juga, dan terutama kita nih, generasi muda yang sudah harus turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Kita sebagai generasi muda itu jangan lagi hanya menjadi penerima informasi aja. Kayak ada yang bunuh diri ya udah diem aja. Ada yang kena gangguan ini diem aja. Jangan jadi penerima informasi aja. Udah saatnya kita jadi pelaku utama dalam pembangunan kepedulian sosial, teman-teman. Udah saatnya kita sebagai mahasiswa ini bergerak, gak cuma diem dengar informasi aja. Udah harus tahu apa yang harus dilakukan, udah harus tahu gimana cara memberdayakan diri teman-teman untuk bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Caranya gimana? Bisa dilakukan dengan hal-hal kecil. Misalnya kita bisa memberikan dukungan terhadap teman-teman sekeliling kita yang mungkin merasa anxiety, mungkin mereka depresi, atau mungkin punya gangguan kesehatan yang lainnya. Beri sikap-sikap empati ke mereka, tunjukkan keempatian kita kepada mereka, dukung mereka dengan cara bisa mendengar cerita mereka, atau sekedar kayak menemani mereka ke psikiater, ke psikolog,
tawarin aja, kamu aku temenin ke psikiater nggak, kamu temenin aku, mau aku temenin ke psikolog nggak, kayak gitu aja sebenarnya mereka merasa sangat terbantu dan mereka merasa aku nggak sendiri gitu. Atau kalau mau yang lebih lagi, teman-teman bisa turun ke lapangan, turun ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi tentang mental health, atau juga bisa bahkan belajar untuk menjadi pendidik sebaya dan konselor sebaya untuk membantu teman-teman kita yang memang membutuhkan gitu sih. Jadi intinya adalah kita sebagai generasi muda udah harus berperan nih, yang dengan isu apapun ya, nggak tentang mental health aja, udah harus saatnya berperan, sudah harus saatnya berdaya dan bermanfaat di lingkungan sekitar gitu. Wah, keren juga itu ya Kak ya. Teman-teman bisa juga nih ikutin sarannya Kak Enda nih. Kita balik lagi ke awal ya Kak ya. Boleh. Kalau kegiatan di luar kuliah Kakak nih apa aja tuh? Oke, kegiatan di luar kuliah ya, mungkin di luar perkuliahan aku organisasi, mungkin aku masih ikut juga yang di luar kampus, terus kemudian komunitas itu juga, dan kepanitiaan aku juga masih ikut, masih join sampai sekarang. Kalau untuk kegiatan lain, untuk saat ini mungkin di pageant sendiri, di Putri Hijab dan Duta Genre sendiri, mungkin aku kadang-kadang on duty nih ke sekolah-sekolah atau menghadiri undangan-undangan untuk sosialisasi tentang isu-isu yang memang lagi hangat dan lagi penting untuk disampaikan kepada siswa dan mahasiswa. Mungkin kegiatan lainnya itu yang pertama. Terus untuk kegiatan lainnya, saat ini juga aku lagi banyak bekerja sama dengan UMKM yang ada di Provinsi Lampung untuk mengenalkan produk-produk mereka. Bisa kafe, bisa kayak tempat toko, ataupun kayak produk makanan, produk pakaian dan sebagainya. Jadi aku bekerja sama dengan mereka untuk memperkenalkannya dengan orang yang lebih luas lagi, khususnya di masyarakat Lampung ya. Jadi kita memanfaatkan Instagram kita untuk bekerja sama dengan mereka untuk memperkenalkan lagi produk-produk mereka kepada masyarakat luas gitu. Itu dikerjakan oleh keseluruhan finalis Putri Hijab sih sebenarnya. Jadi kita membantu UMKM yang ada di Lampung itu. Kemudian mungkin kegiatan lain saat ini juga, alhamdulillah aku masih aktif untuk mengisi acara-acara seperti talk show seperti saat ini, atau mungkin di radio, di webinar, di seminar, sosialisasi dan sebagainya gitu sih. Sebagai Putri Hijab influencer nih Kak, ada nggak sih tip yang bisa di-share buat teman-teman buat biar bisa ngikutin jejak Kakak nih? Oke. Tips yang bisa aku kasih untuk teman-teman untuk ngikutin jejak aku ya. Yang pertama dan paling utama adalah jadi diri sendiri teman-teman. Karena dimanapun kamu berada, kamu itu harus kamu bisa punya daya tarik kalau kamu jadi diri kamu sendiri. Kamu punya kualitas diri kamu sendiri, kamu punya value-value kamu sendiri, kamu punya hal-hal yang menarik di mata orang lain yang cuma ada di diri kamu. Jadi jangan berusaha untuk jadi orang lain, karena value-value yang ada di diri kamu itulah yang menarik bagi orang lain. Jadi tujuan apapun yang pengen kamu capai, di lingkungan manapun kamu berada, jadi diri kamu sendiri aja. Jangan coba-coba untuk jadi orang lain, karena itulah yang bikin orang merasa dekat, merasa nyaman sama kita, yang merasa cinta sama diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, konsisten. Kita punya tujuan apapun, itu kita harus konsisten. Dalam artian konsistennya harus hal-hal yang positif ya, bisa apapun. Misalnya konsisten, misalnya ini kita mau lagi kuliah nih, kita mau jadi aktivis misalnya, atau mau jadi aktivis pasca perkuliahan misalnya. Ya udah, giatin aja kegiatan organisasi-organisasi, konsisten. Atau kayak misalnya kita pengen punya IPK 4 nih, ya udah konsisten untuk belajar. Jangan jadi orang yang kayak kayak bingung gitu, kadang mau, kadang enggak, kadang semangat, kadang malas kayak gitu. Jangan sampai jadi orang-orang kayak gitu, karena itu bahaya banget. Terus yang ketiga, kolaborasi. Jadi yang pertama jangan jadi diri sendiri dulu, yang kedua konsisten itu penting banget, yang ketiga kolaborasi. Kenapa penting banget? Karena saat ini itu bukan zamannya kompetisi lagi. Saat ini zamannya kolaborasi. Kita bisa naik, kita bisa bersinar, kita bisa punya prestasi kalau kita kolaborasi. Kolaborasi dalam hal artian apa? Kita sebagai generasi muda itu berlombalah gimana caranya biar kita bisa memberdayakan diri kita untuk bermanfaat di masyarakat. Nggak usah jauh-jauh di masyarakat deh, yang penting bermanfaat dulu untuk lingkungan sekitar kita, teman-teman kita. Bikin aja program-program kolaborasi di organisasi bisa, di lingkungan circle kita bisa. Program-program yang bisa bermanfaat gitu untuk siapa aja, dan di bidang apapun, bisa di bidang mental health, bisa di bidang sosial, bisa di bidang pendidikan, apapun, di olahraga pun bisa gitu. Jadi bikin aja inovasi-inovasi, program-program atau hal apapun yang bisa bermanfaat untuk orang banyak dan berkolaborasi dengan orang-orang sekitar kita. Itu yang keempat. Yang ketiga, yang keempat, jangan lupa attitude. Attitude itu penting, dimanapun kamu berada, impian apapun yang sedang kamu kejar, dimanapun
kamu baru nyemplung, namanya attitude itu penting, jangan sampai dilupain. Mau sepintar apapun kamu, mau secakap apapun kamu, mau sebanyak apapun uang kamu, sekaya apapun kamu, kalau nggak punya attitude itu percuma. Ya, jadi itu yang perlu digarisbawahi banget tuh, attitude itu penting banget untuk menggapai tujuan kamu. Dan yang terakhir adalah personal branding. Kita sebagai mahasiswa ini nggak boleh merem yang sama yang namanya personal branding. Personal branding itu penting. Kita ngelihat teman-teman kita kayak upload di Instagram, di feeds-nya atau di story, itu bukan berarti kayak mereka sedang pamer atau sedang sedang mau dilihat orang aja, enggak, teman-teman. Mereka mengupload aktivitas mereka sehari-hari, mereka mengupload prestasi-prestasi mereka, itu bukan untuk pamer, tapi itu untuk personal branding. Yang dimana personal branding itu sangat penting untuk perjalanan karir mereka, perjalanan pendidikan mereka, yang dimana itu sangat membantu di masa depan gitu. Jadi setelah semua itu dilakukan, jangan lupa personal branding juga harus dibentuk. Gimana caranya kita membawa diri kita, mau dilihat apa sih sama masyarakat, mau dilihat sebagai mahasiswa berprestasi kah, mau dilihat sebagai public speaker yang keren kah, atau mau dilihat sebagai pebisnis yang punya income yang miliaran kah, kayak gitu. Jadi kayak harus di set dulu nih, kita di masyarakat ini mau dilihat seperti apa, lalu diusahakan salah satunya dengan media sosial gitu. Wah, buat Sobat Unila nih, bisa nih ikutin tips-tips dari Kak Nda ini. Dari semua itu nih Kak, ada nggak sih moto hidup apa nih yang masih Kakak pegang sampai sekarang? Oke, moto hidup yang aku pegang sampai sekarang itu sebenarnya simple, teman-teman. Fokus sama proses, jangan sama hasil. Contohnya gini, kita kuliah nih teman-teman, kita kuliah tujuannya apa? Mau jadi sarjana, mau dapat gelar kan. Tapi kalau aku sendiri, dan mungkin teman-teman bisa terapkan, yang difokuskan itu bukan pada hasilnya, bukan pengen jadi sarjananya, bukan dapat gelarnya, tapi lebih ke prosesnya. Apa maksudnya di prosesnya? Jadi selama kita kuliah 4 tahun ini, apa aja yang bisa kita lakukan, apa aja yang bisa kita dapatkan, gimana cara kita bisa memberdayakan diri kita untuk bermanfaat di masyarakat. Jadi selama 4 tahun itu yang kita impikan itu yang kita cari itu jangan hanya gelarnya aja, tapi seberapa dalam, seberapa banyak ilmu yang bisa kita serap di bangku perkuliahan, seberapa banyak kemampuan atau skill yang bisa kita dapat, yang bisa kita pelajari selama berkuliah, seberapa banyak relasi yang bisa kita dapatkan untuk jaringan networking kita yang bisa kita gunakan nanti saat bekerja. Jadi fokusnya itu pada proses ya teman-teman, karena kalau misalnya kita berfokus pada proses bukan pada hasil, akan lebih banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, akan lebih banyak hasil-hasil yang bisa kita dapatkan daripada kalau kita fokus sama hasilnya aja gitu. Jadi jangan berpangku pada ujungnya aja gitu. Jadi fokuskan diri kita pada prosesnya, lakukan yang terbaik pada setiap hal-hal kecil pada proses yang kita lakukan gitu sih. Wah, keren banget nih Kak. Ada nggak nih Kak pesan-pesan dari Kakak untuk mahasiswa lain yang ingin seperti Kakak nih? Oke, pesan-pesan dari aku ya. Oke, untuk mahasiswa Sobat Unila atau teman-teman mahasiswa Universitas Lampung yang saat ini sedang berkuliah tentunya, aku Alisa, aku cuma mau ngingetin bahwa saat ini teman-teman adalah momentum penting dalam perjalanan pendidikan kita. Setiap detik yang kita lakukan di kampus, setiap detik yang kita lakukan sebagai mahasiswa itu adalah investasi untuk masa depan kita. Nah, inilah saatnya kita set our goals. Kita harus punya tujuan, impian, capaian, cita-cita apapun itu. Pertama harus punya goalsnya. Yang kedua jangan lupa siapkan strategi kamu sematang mungkin. Dan yang ketiga manfaatkan waktu kamu sebaik mungkin. Baik untuk kebermanfaatan diri kita sendiri maupun untuk kebermanfaatan orang banyak. Jangan lupa juga untuk melakukan yang terbaik di setiap apapun yang kamu lakukan gitu. Ambil setiap kesempatan yang datang ke kamu. Jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk memimpikan suatu hal yang besar, karena dari hal besar itulah akan memotivasi kita untuk bisa bekerja lebih keras dan kita juga ujungnya bisa mendapatkan hal yang lebih besar juga. Aku, kamu, dan kita semua di sini punya potensinya masing-masing, punya value-nya masing-masing, punya kualitasnya masing-masing, di mana kualitas itu bisa membuat kita meraih apapun yang kita impikan. Jadi jangan takut untuk mendapatkan sesuatu apapun yang kita impikan, karena kita bisa untuk mendapatkannya. Jadi pesan aku adalah tetap semangat, dan aku harap aku, kamu, dan kita semua di sini bisa menjadi agen perubahan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk lingkungan sekitar kita. Karena sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda, kita sudah saatnya harus berperan, berdaya, bermanfaat, dan berkualitas di masyarakat gitu. Nah, itu tadi perbincangan kita bersama Kak Endai yang menjadi mahasiswi berprestasi sekaligus putri hijab influencer. Gak kerasa ya Kak, udah hampir 30 menit nih kita bincang-bincang. Bener banget.
Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat memotivasi teman-teman mahasiswa di rumah. Terima kasih untuk Kak Andai yang udah berkenan untuk berbagi pengalaman dan juga cerita bersama kita hari ini. Iya, terima kasih juga untuk teman-teman Unila TV yang udah mengundang aku ya hari ini di acara hari ini, dan semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa Universitas Lampung. Amin nih Kak. Sekian program Inspirasi Mahasiswa hari ini. Saya Fitri Novianti pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.